Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. 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 Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat
Jamaah Masjid Baitur Rahim, Majelis Takrim rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan keterangan dari kitab Nasha'ihud Diniyah, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada detik ini, pada saat ini masih diberi oleh Allah kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita bisa hadir di sini majelis. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Kemarin kita berbicara tentang kelanjutan dari kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-sekali tidak, bahkan selalu melakukan satu amal perbuatan yang bisa menutupi hati mereka. Jadi perbuatan yang kita lakukan itu ada yang menjadi hijab, penghalang terhadap bersihnya hati. Antara lain amalan-amalan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ada juga amalan-amalan yang bisa menjadikan hati kita itu bersih. Apa amalan-amalan yang bisa menjadikan hati kita itu bersih? Yaitu dengan menjalankan kewajiban, antara lain kewajiban yang pertama adalah sholat wajib, dengan mudawamah, dengan istiqomah, dilakukan dengan waktu yang afdol, dilakukan di tempat yang mulia, di masjid, di mushola. Itu dilakukan secara mudawamah. Apa waktu mudawamah itu? Terus menerus. Terus menerus itu dalam istilah yang lain apa? Istiqomah. Terus menerus di dalam istilah yang lain itu namanya istiqomah. Istiqomah itu terus menerus. Untuk menjadikan agar diri kita itu istiqomah itu apa Pak Amirin? Supaya diri kita itu terus menerus menjalankan kewajiban, menjalankan yang disunahkan, kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang manfaat. Apa Pak Amirin? Agar diri kita ini punya amalan yang mudawamah. Apa kira-kira? Apa? Apa? Takwa. Agar diri kita ini supaya mempunyai satu motivasi yang tinggi, semangat yang tinggi, gitu? Antara lain kita itu harus punya ilmu. Makanya di dalam Islam itu kita disuruh untuk menuntut ilmu itu mulai kapan Pak Amirin? Minal mahdi ilal lahdi. Keluar dari perut ibu sampai kita itu masuk di alam kubur. Nah, itu betapa pentingnya sebuah ilmu. Dengan ilmu itu
kita semangat. Dengan ilmu itu kita tahan menghadapi berbagai macam ujian. Dengan ilmu itu kita tidak patah semangat. Benar? Makanya ilmu wajib. Makanya ilmu itu adalah sesuatu yang dianjurkan. Allah mengangkat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang yang beriman. Diangkat di dunia, diselamatkan dari berbagai macam hal yang kurang baik, kemudian diangkat di akhirat, dimasukkan di surga. Iman. Kita datang ke sini karena iman. Kita mau sholat karena iman. Kita sedekah, iman. Kita bangun malam, iman. Kita membaca sholawat, iman. Kita zikir, iman. Nah, dengan nilai-nilai keimanan yang kita dapatkan dengan thalabul ilmi, makanya akhirnya kita menjadi semangat, termotivasi bahwa di mana ad-dunya masra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat apa? Menanam untuk apa? Untuk kehidupan setelah diri kita ini kembali kepada Allah. Makanya di dalam hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijelaskan al-kayyis man dana nafsahu wa 'alima lima ba'dal maut. Orang yang cerdas. Ya, orang yang pinter. Apa Pak Amin? Orang yang pinter itu gimana Pak Amin? Orang yang pinter itu adalah al-kayyis man dana nafsahu wa 'alima lima ba'dal maut. Wa 'amila lima ba'dal maut. Antara lain orang yang pinter, orang yang cerdas, orang yang mampu mengevaluasi amal perbuatannya. Mulai subuh tadi sampai zuhur, kemudian zuhur sampai asar, asar sampai maghrib, maghrib sampai isya, isya sampai subuh lagi. Itu dievaluasi, ya, dievaluasi, dihitung. Bahkan setiap detik, setiap hembusan nafas. Kalau kita sudah mampu mengevaluasi, muhasabah, menghitung, kalau baik, kita mengucapkan alhamdulillah. Kita bersyukur. Mulai pagi sampai zuhur dihitung banyak kebaikannya daripada kejelekannya, kita mengucapkan alhamdulillah. Mengapa Pak Amirin mengucapkan alhamdulillah? Mengapa bersyukur? Ya, karena kita bisa sholat, kita bisa berbuat baik, kita bisa zikir. Kalau tidak maunah, pertolongan dari Allah tidak bisa. Kita bisa ke masjid ini pertolongan dari Allah. Misalnya kalau kita sakit, nggak bisa jalan, ya nggak bisa ke sini. Kita diuji perut sakit, nggak bisa ke sini. Kita diuji, ya toh, kepalanya pening, nggak bisa ke sini. Sehingga apa? Sehingga diberikan satu kenikmatan yang berupa sehat jasmani, kemudian rohaninya juga iman, sadar, akhirnya bisa hadir ke sini. Nah, setelah kita melakukan evaluasi, muhasabah, ada kebaikan, alhamdulillah.
lillah, bersyukur kepada Allah. Tapi ketika kita evaluasi, ketika kita hitung, ada kekhilafan, kita bertobat. Apa tobat itu? Tidak mengulangi. Tobat itu berhenti. Tobat itu kalau kepada Allah 3 hal rukunnya: berhenti, tidak mengulang, dan menyesal. Ketika kita salah lisan, mungkin bohong. Ketika kita salah melihat, mungkin pandangannya kurang baik. Ketika kita mendengar hal yang kurang baik, al-insan mahalul khotawan wa nisyan, maka kita berhenti, kita istighfar, kita mohon maaf kepada Allah. Ketika kita diuji oleh Allah, kita sabar dan berikhtiar. Jadi al-qayyis, orang yang cerdas, orang yang pintar adalah orang yang mampu melakukan mengevaluasi diri terhadap amal perbuatannya, hubungannya kepada Allah, hubungan secara vertikal, hubungannya kepada sesama manusia yang disebut dengan hubungan secara horizontal, atau hubungan kita kepada tumbuh-tumbuhan, kepada alam, kepada hayawan, kepada apapun, dimanapun kita berada, itu adalah selalu menunjukkan satu kebaikan. Jadi orang yang cerdas, orang yang pintar adalah orang yang pandai untuk mengevaluasi amalnya setiap detik, setiap saat, kapanpun dan dimanapun berada. Kemudian yang nomor 2, orang yang cerdas, orang yang pintar, wa'alima lima ba'dal maut, wa'amila lima ba'd, beramal untuk kehidupan setelah datangnya kematian. Hidup kita di dunia ini kan sementara. Berarti nanti kita hidup di alam akhirat. Sebelum di alam akhirat, kita menuju di alam barzakh, yang namanya kita menunggu. Nah, di alam barzakh ini pun sudah berlaku. Orang baik, amalnya banyak, bekalnya banyak, alam barzakhnya itu nyaman, hotel. Ya, kenapa? Karena bekalnya ada. Misalnya jenengan ke Jakarta, bekalnya banyak, uangnya banyak, naik pesawat 1 jam 10 menit sudah nyampe sana. Tapi kalau tidak punya bekal, kalau tidak punya uang, ya, kelas ekonomi, kita ke Jakarta naik kereta api membutuhkan waktu berapa jam? 9 jam. Itu naik kereta yang baik. Bisa juga lebih daripada itu. Itu yang tidak punya bekal. Atau yang tidak punya bekal sama sekali, jalan kaki. Berapa bulan Pak Mirin? Jalan kaki dari Surabaya menuju ke Jakarta. Kepanasan, kehujanan, apalagi tidak membawa surat, ya, akhirnya dipegang oleh keamanan, oleh polisi, dimasukkan di yang tidak baik. Itu gambaran-gambaran di mana di dunianya saja kalau tidak punya bekal adalah hal yang seperti itu, menemui hal yang tidak baik. Apalagi kita menuju ke akhirat yang tidak ada batasnya. Di alam barzakh berapa tahun kita tidak tahu. Kemudian di alam mahsyar berapa tahun kita tidak tahu. Kemudian di akhirat khalidina fiha abada, selama-lamanya.
dunia inilah tempat untuk mencari bekal. Makanya tadi dikatakan ad-dunya masra'atul akhirah. Dunia adalah ladang untuk mencapai satu kebahagiaan di akhirat. Itu orang yang cerdas. Kemudian wal ajiz, orang yang lemah, orang yang bodoh, ya toh? Menuruti hawa nafsu. Ya toh? Orang yang bodoh itu menuruti hawa nafsu. Ada nafsu amarah, ada nafsu lawamah, ada nafsu mardiyah, ada nafsu mutmainnah. Jadi orang yang bodoh itu orang yang menuruti hawa nafsu, nafsu amarah. Menuruti. Akhirnya kalau dia ini menuruti hawa nafsunya, misalnya bohong, misalnya menipu, misalnya apa kejelekan yang dilakukan, di samping berdampak kepada hati, juga berdampak kepada hukum, juga berdampak kepada yang lainnya. Kalau itu sudah dilakukan terus-menerus, didominasi oleh yang namanya nafsu. Kalau sudah didominasi, sulit untuk menuju kepada satu kebaikan. Ya, perlu berjuang lagi, berjuang lagi. Ya, nah, itulah sehingga apa? Sehingga nafsu amarah ini harus dikendalikan. Makanya kita puasa 1 bulan dalam rangka untuk pengendalian 11 bulan. Kalau masalah 11 bulan ini masih sulit untuk pengendalian nafsu, diimbangi dengan puasa Senin dan Kamis. Sudah puasa atau tadi? Tadi puasa enggak? Ya. Pak Amirin belum? Belum. Ini masnya? Belum. Latihan. Latihan. Kemudian ditumbuh kembangkan dengan nafsu mutmainnah. Apa nafsu mutmainnah? Nafsu yang tenang. Nafsu yang diimbangi dengan nilai-nilai keimanan. Ya, diimbangi dengan nilai-nilai keimanan. Kita ke masjid berarti nafsul mutmainnah. Bisa beramal yang baik, nafsul mutmainnah. Nah, kalau sudah nafsul mutmainnah ini terus-menerus direspon, dikembangkan, maka akhirnya kita sudah terbiasa melakukan kebaikan. Oke. Kemudian yang berikutnya, orang yang bodoh, orang yang tidak cerdas, yang berikutnya berangan-angan untuk menjadi orang yang baik, tapi tidak mau melakukan kebaikan. Ya, aku ingin menjadi yang sukses, tapi tidak mau berusaha. Saya kepingin dekat dengan Allah, tapi tidak mau berjuang. Ibadah zahir dan ibadah batin tidak mau, tidak berjuang, hanya berangan-angan saja. Yang tidak mungkin bisa terjadi kalau tidak melakukan perjuangan. Makanya pepatah Arab mengatakan manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka dialah yang berhasil. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu tadi penjelasan, keterangan, kelanjutan dari apa? Dari kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-sekali tidak demikian, bahkan selalu melakukan satu perbuatan yang bisa menutupi hati seseorang, hati mereka. Oke? Ada pertanyaan? Ada apa toh? Silakan. Tunggu Pak Mirin. Silakan bertanya. Kenapa kok tidak mau puasa Senin Kemis? Silakan.
Ya. Di situ kan apa dari ilmu tajwidnya kan masuk dari ilmu tajwid. Karena itu dalam ilmu tajwid itu kan ada sakta. Sekali-sekali tidak apa, tidak demikian. Sekali-sekali tidak demikian. Bahkan artinya bahkan itu amal perbuatan manusia akan menjadi hijab perbuatan itu istilahnya dari segi ilmu tajwid. Tapi dari sisi ilmu yang lain adalah apa? Hati manusia itu bisa terhijab dinding. Ada yang namanya hijab zulumat, dinding yang perbuatan yang tidak baik. Ada yang hijab itu berupa nur, cahaya. Hijab yang tidak baik, nafsu lisan, riba, namimah, al-yaminul ghamus dan lain sebagainya. Kemudian hijab yang beruca cahaya, Pak Amirin ke masjid, tetapi punya penyakit misalnya yang namanya ujub. Apa ujub itu? Bangga, tetapi dengan kebanggaannya itu adalah melupakan Allah. Padahal bisa berjamaah, bisa sholat, bisa zikir, itu bukan karena dirinya sendiri, tetapi karena apa? Hakikatnya pertolongan dari Allah. Jadi hakikatnya pertolongan dari Allah. Ya, hakikatnya pertolongan dari Allah. Ada hijab itu adalah kegelapan berupa amal-amal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Tapi ada hijab itu berupa cahaya, tapi cahayanya itu adalah menutupi dirinya. Karena apa? Karena kemaksiatan niatnya kurang baik. Misalnya tidak ikhlas, misalnya riya, misalnya ujub, dan lain-lain sebagainya. Makanya di sini dikatakan fala syai'un asyaru wa akhar wa adharu 'alal insan. Jadi dosa-dosa yang dilakukan itu sangat membahayakan dan buruk alal insan fit dunya wal akhirah. Apa yang dilakukan itu adalah tidak baik dan sangat berbahaya bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat. Makanya tadi kita berbicara tentang tobat at-taubatu bin jami'id dzunub. Tobat dari dosa-dosa yang dilakukan baik zahir maupun batin. Ya, oke. Itu artinya penjelasan-penjelasan yang berdampak apa yang ada di dalam hati manusia yang menyebabkan hati manusia itu gelap, yang menyebabkan hati manusia itu kotor, yang menyebabkan hati manusia tidak bersih. Padahal kunci baik dan buruknya seseorang terletak di dalam hati. Oke, ada yang tanyakan? Ini silakan. Apa? Cara mengendalikan emosi. Nyata? Cara mengendalikan emosi. Di dalam Al-Quran kan ciri indikator daripada orang yang tawakal, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin ardu was samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Tanda-tanda orang yang bertakwa itu alladzina yunfiquna was-sarra wal-dharra
wal kadhiminal ghaid wal 'afina 'anil nas wal kadhimil ghaid, mengendalikan emosi. Cara mengendalikan emosi antara lain dengan zikrullah. Ya, toh? Ingat kepada Allah. Makanya ala bi dzikrillah tatmainnul qulub, dengan zikir kepada Allah hati tenang. Ya muqallibal qulub, wa zat yang membalikkan hati, sabit qalbi ala dini. Hatinya dikenalkan Allah. Hatinya Allah. Pernah zikir Allah? Kapan? Sering. Habis sholat berapa? Jadi berlatih istiqomah zikir sirri. Allah di dalam hati. Allah. Sebanyak-banyaknya. Setelah itu diimbangi dengan sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nah, ketika itu terus menerus dilakukan, baik jahri kan ketika sholat ini la ilaha illallah, ketika sholat kan bisa terdengar suara. Tapi bukan hanya lisan, tapi hatinya juga zikir. Lisannya la ilaha illallah, hatinya la ma'buda illallah, la mawjuda illallah, la maqsuda illallah. Lisannya la ilaha illallah, la ilaha illallah, artinya la mawjuda illallah, tidak ada yang mawjud, tidak ada yang memberikan kesuksesan, tidak ada yang memberikan keberkahan illallah, kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberikan satu kesadaran, tidak ada yang bisa memberikan seorang itu menjadi sabar kecuali Allah. Tidak ada orang itu yang bisa menjadi sabar, tidak ada orang yang bisa menghilangkan emosi kecuali pertolongan dari Allah. La ilaha illallah. Itu dibiasakan. Ketika zikir subuh, bukan hanya lisan, hatinya juga zikir. Ketika lisan saja, hatinya tidak, ya toh? Maka belum mampu zikirnya itu bisa membersihkan kotoran-kotoran di dalam hati. Jadi emosi itu bisa juga hatinya kotor, yang terlalu kotor, sehingga harus dibersihkan dengan zikir. Bisa juga istighfar yang banyak, sholawat yang banyak, zikir yang banyak. Kenapa? Karena apa yang terjadi itu adalah tidak terlepas dari qudrat dan iradat Allah. Misalnya di dalam tauhid fi'liyah, ya kan? Yang menggerakkan manusia itu siapa? Allah. Ketika manusia itu salah jenengan-jenengan, misui, apa marah-marah, kalau sampai yang sadar bahwa ini yang menggerakkan Allah, jadi emosi atau tidak? Tidak jadi. Alhamdulillah saya diingatkan dengan orang ini, diolok-olokkan, di lain-lain. Kenapa? Karena itu Allah yang memberikan satu peringatan melalui orang itu. Sehingga kita menyadari, oh iya ya, saya ini khilaf, saya ini banyak salahnya. Diingatkan itu, diingatkan Allah melalui orang itu. Itu dilihat dari tauhid fi'liyah yang menggerakkan manusia. Apapun yang kita lihat ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sehingga kita sadar, oh iya, itu agar diri kita itu tidak emosi, menyadari di samping dilatih dengan puasa Senin Kemis, dilatih dengan zikir sirri, istighfar, sholawat dan zikir, kemudian memahami apa yang terjadi itu tidak terlepas dari ketentuan Allah. Apa yang terjadi tidak sesuai apa yang terjadi itu tidak lepas dengan ketentuan Allah. Atau ketika kita mau marah-marah, kita berhenti, kita wudhu, atau kita menghindar. Kalau jenang emosi dengan siapa tetap di situ, pasti jadi emosi. Kita menghindar karena kita belum mampu. Menghindar, wudhu, supaya ingat kepada Allah. Emosi orang itu adalah lupa dengan Allah. Jadi diikhtiari dengan Senin Kamis, diikhtiari dengan istighfar yang banyak, sholawat banyak, zikir yang banyak, kemudian diikhtiari dengan tauhid fi'liyah, apa yang kita lihat, apa yang pergerakan apapun tidak terlepas dengan kudrat dan iradat Allah, sehingga kita bisa sadar, menyadari diri kita itu banyak khilaf dan salah. Ya, ambil latihan poso Senin Kemis. Ya, wingi Ramadan poso enggak? Nutup enggak? Nah. Saulan kuat, tapi dikongkon poso Senin Kemis gak kuat. Ya, Mirin. Nunggu apa Pak Mirin? Apa? Loh gak boleh. Yang penting kita ikhtiar. Yang penting kita ikhtiar. Ikhlas gak ikhlas, ikhtiar dulu. Untuk masalah ikhlas dan itu proses. Demikianlah, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil alamin. Allahumma arzuqna ilman nafi'ah. Allahumma arzuqna ilman nafi'ah. Allahumma arzuqna ilman nafi'ah. Rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wan nar. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.